Perkenalkan, kami dari Fabulous Team izinkan kami mempresentasikan hasil riset investasi pada PT Japfa Confit Indonesia. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Kami memberikan rekomendasi beli pada saham JPFA karena berdasarkan analisis kami menunjukkan bahwa perkiraan harga saham JPFA pada tahun 2022 berada pada kisaran harga Rp1.700, di mana harga intrinsik ini lebih tinggi daripada harga pasar per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.655. Untuk itu disimpulkan bahwa harga JPFA diprediksi akan mengalami kenaikan di tahun 2022. Rekomendasi ini kami sarankan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kinerja JPFA yang masih menjanjikan di awal kuartal 2022 dengan keuntungan yang lebih tinggi dibanding kuartal tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 10%. Kedua, berdasarkan kondisi perusahaan peternakan ayam kelas kecil di Indonesia yang menurun hingga 30% pada 2022, sehingga membuka kesempatan bagi JPFA sebagai perusahaan besar yang cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan daging ayam pada kawasan lokal. Yang ketiga, dilihat dari operating margin dan profit margin yang mengalami kenaikan, adapun kenaikan operating margin naik hingga 7,95%, dan yang sebelumnya 6,7%, dan profit margin yang meningkat dari 3,3% menjadi 4,7%. PT Japfa Confit Indonesia Tbk dengan kode saham JPFA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang makanan agri dengan berfokus pada pengolahan bidang peternakan, produksi pakan ternak, dan juga perikanan hingga beragam inovasi produk makanan olahan lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dan melakukan inisial public offering pada tanggal 23 Oktober 1989. JPFA berkomitmen untuk terus meningkatkan operasi dan proses bisnisnya melalui digitalisasi dengan penerapan sustainability IT yang berfokus pada seluruh lapisan perusahaan. Adapun JPFA memiliki 28 anak perusahaan yang kepemilikannya di bawah 50%. Selain itu, memiliki anak perusahaan dengan kepemilikan 100% yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan grafik pendapatan yang dapat dilihat pada gambar berikut, pendapatan per segmen dari PT JPFA yang menjadi penopang utama yaitu pendapatan pakan ternak sebesar Rp28,366 miliar. Pada struktur dan komposisi pemegang sahamnya, Japfa Ltd merupakan pemegang saham terbesar sebesar 54,47%. Tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kenaikan harga energi dan komoditas pangan secara global yang memicu terjadinya inflasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil menyentuh angka 5,44% pada triwulan kedua tahun 2022. Namun hal ini juga diikuti dengan tren inflasi yang ikut naik per Juli 2022 hingga inflasi tembus 4,94%. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah yang kian melemah atas mayoritas mata uang global. Sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi, suku bunga Bank Indonesia diprediksi akan naik 25 basis point menjadi 4% pada September 2022. Naiknya harga bahan baku dan energi mempengaruhi harga jual produk. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi pendapatan JPFA. Di sisi lain, setidaknya 30% peternak ayam kelas kecil di Indonesia gulung tikar akibat kenaikan harga pakan. Hal ini membuat kelangkaan daging ayam dan telur, sehingga kondisi ini juga dapat menaikkan harga jual. Inilah yang menjadi kesempatan bagi JPFA sebagai perusahaan besar untuk mengambil alih pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. JPFA dinobatkan sebagai perusahaan terbesar kedua dalam segmen bisnis pakan ternak yang ada di Indonesia. Hal ini sangat berdampak pada tinjauan bisnis JPFA dengan menunjukkan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahunnya. Tahun 2019, JPFA mendapatkan pertumbuhan sebesar 18,9 juta ton. Tahun 2020, JPFA mendapatkan 20,5 juta ton. Hingga diharapkan pertumbuhan ini terus berlanjut sampai tahun 2022 dan bisa semakin bertumbuh hingga 3-5%. Tinjauan bisnis JPFA lainnya dapat dilihat dari cara perusahaan mendapatkan pangsa pasar ekspor dan mengirimkan olahannya ke Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Taiwan, hingga Malaysia. Tinjauan bisnis terakhir yakni dilihat dari berbagai sertifikasi yang telah dimiliki oleh JPFA, di antaranya sertifikasi BRC, BAP, SMETA 4 Pillars, hingga sertifikasi halal. Terlepas dari tinjauan bisnis yang dimiliki JPFA, tentunya akan ada persaingan-persaingan lainnya dari perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Oleh karenanya, untuk mengetahui berbagai posisi persaingan itu, kami menggunakan analisis 5 kekuatan atau 5 force model
di mana analisis kekuatan ini terdiri dari substitute product, competitors, new entrants, customer, dan suppliers. Maka dapat kami simpulkan analisis 5 kekuatan dari 5 force model ini yang telah kami lakukan. Dalam sisi kompetitor, JPFA masih berada dalam posisi kedua di bawah CPIN dari segi fundamental serta harga saham yang cenderung lebih tinggi dan stabil. Dari sisi new entrants mendapati bahwa potensi pesaing baru JPFA masih cukup sangat rendah. Pada sisi substitute product menyatakan bahwa produk JPFA merupakan produk pangan dan makanan agri yang tidak dapat digantikan oleh produk substitusi lainnya. Terakhir, analisis supplier dan customer didapatkan bahwa JPFA memiliki kesempatan dan peluang besar karena cenderung masih stabil dalam keuangan untuk pemasok dan menaikkan keuntungannya. JPFA mencatatkan penurunan margin laba kotor hingga 17% pada kuartal keempat tahun 2021 akibat peningkatan harga bahan baku. Namun, pada tahun 2022 JPFA dapat mencatatkan penjualan bersih sebesar 24,48 triliun per Juni 2022. Capaian meningkat 10,74% secara tahunan dari Juni 2021. Di samping itu, perluasan pangsa pasar JPFA untuk bekerja sama dengan pemerintahan Singapura dalam ekspor ayam dan penguatan ekspor produk perikanan yang meningkat hingga 30,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja JPFA masih stabil walaupun dihadapkan dengan kenaikan bahan baku dan logistik. Selain itu, kinerja JPFA juga dapat dilihat berdasarkan 5K ratio dari tahun 2017 hingga 2021 yang menunjukkan performa kerja kinerja JPFA yang terus membaik. Selanjutnya, perhitungan valuasi yang kami gunakan adalah model diskonto dividen, di mana model ini merupakan salah satu metode analisis fundamental yang digunakan untuk menganalisis nilai intrinsik saham dengan cara mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Perhitungan valuasi yang diawali dengan penentuan nilai saham JPFA seperti rumus yang telah kami tampilkan, di mana kami mengetahui pertumbuhan dividen menggunakan metode CAGR untuk mengetahui dividen JPFA pada tahun yang akan mendatang. Alhasil, pada tahun yang akan mendatang, dividen JPFA tercatat sebesar 62,802. Kemudian perhitungan beta tahunan JPFA sebesar 0,255, tingkat imbal hasil ekspektasi dari pasar sebesar 19,33%, serta tingkat imbal hasil bebas risiko sebesar 4,6125%. Tak hanya itu saja, perhitungan berlanjut pada menghitung cost of equity pada JPFA yang dihasilkan sebesar 8,36% seperti rumus yang telah dicantumkan pada layar presentasi kami. Dan yang terakhir, kami menentukan bagaimana harga saham JPFA. Dan didapatkan hasil harga saham JPFA sebesar Rp1.700. Dari hasil harga per lembar saham ini mengartikan bahwa harga saham JPFA masih berada di bawah harga pasar per tanggal 30 Desember 2021. Artinya, ini merupakan kesempatan baik bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada saham JPFA karena besar kemungkinan saham JPFA akan naik di tahun 2022. Risiko investasi dalam penelitian kami ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama pergerakan harga saham perusahaan dengan mengimplementasikan deviasi standar yang menunjukkan bahwa harga saham JPFA memiliki pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Yang kedua yaitu volatilitas terhadap pasar dengan mengimplementasikan beta yang menunjukkan bahwa pergerakan beta rendah, maka dampak pergerakan pasar terhadap pergerakan JPFA juga rendah. Berdasarkan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada para investor untuk membeli saham PT JPFA karena memiliki prospek perkembangan yang menjanjikan dan baik dalam jangka waktu ke depan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.